Oke, nah jadi untuk hari ini kita masuk ke rangkaian flip-flop. Jadi rangkaian flip-flop ini eh, perkembangan atau dari rangkaian-rangkaian sebelumnya ya. Jadi mungkin gerbang logika sebelumnya kita punya rangkaian gerbang logika N, OR, ya ada not N dan not OR. Jadi di sini rangkaian flip-flop merupakan perkembangan atau tambahan ya dari rangkaian berikutnya. Nah, jadi di sini dikatakan flip-flop, di sini pengaplikasiannya dari beberapa gerbang digital. Nah, jadi di sini dari rangkaian not N dan juga not OR ya. Nah, sehingga dapat menyimpan bilangan biner 1 bit. Nah, jadi rangkaian flip-flop ini dari sebuah rangkaian multivibrator bistabil. Jadi ini terdiri dari sebuah rangkaian multivibrator bistabil. Jadi di sini berbagai macam rangkaian dikembangkan di dalam rangkaian flip-flop. Nah, di sini dasar rangkaian memori. Ya, jadi rangkaian flip-flop ini merupakan juga dasar dari rangkaian memori yang memiliki sifat atau kondisi output yang tidak hanya bergantung pada kondisi inputannya, tetapi juga bergantung pada kondisi input sebelumnya. Nah, jadi kalau di dalam rangkaian flip-flop ini tidak hanya satu inputan lalu selesai. Nah, dia berkaitan lagi dengan inputan sebelumnya. Itu mempengaruhi hasil output dan input di step selanjutnya. Jadi ini berkesinambungan dari inputan sebelumnya. Beda mungkin dengan rangkaian gerbang logika kemarin, kita hanya dari satu inputan atau dua inputan selesai. Ketika masuk ke inputan berikutnya itu tidak ada kaitannya dengan inputan sebelumnya. Tapi kalau rangkaian flip-flop dia berkaitan dengan inputan sebelumnya. Nah, di sini kalau di dalam rangkaian flip-flop ini memiliki dua output. Nah, di sini dinamakan kondisi Q dan Q aksen, atau di sini Q aksen ini atau inverter. Ya, dibilang Q ini adalah kondisi kebalikan dari si Q. Ya, jadi Q inverter ini atau negasi Q ini merupakan kebalikan dari kondisi si Q-nya itu tadi. Nah, di sini rangkaian flip-flop sudah ditemukan dari tahun 1918. Nah, jadi dari ahli fisika dari Inggris ya. Nah, di sini memiliki memori 1 bit dengan output 1 atau 0. Nah, jadi pada rangkaian flip-flop sama ya, dia dalam bentuk biner hanya 1 dan 0. Nah, ini di sini bedanya tadi apa, rangkaian flip-flop ini berkaitan dengan hasil inputan sebelumnya sehingga mempengaruhi nanti untuk proses input yang selanjutnya. Tetapi mungkin kalau di gerbang logika kemarin tidak ada kaitannya inputan sebelumnya dengan proses inputan selanjutnya. Nah, jadi untuk rangkaian flip-flop ini ada beberapa jenis ya. Nah, di sini bisa kita cek. Di sini ada SR flip-flop, ada JK flip-flop, ada D flip-flop, dan T flip-flop. Nah, ini seperti apa? Nah, ini tergantung dari kebutuhan dan rangkaian apa yang ingin kita bangun. Nah, tergantung dari instruksi apa nanti yang kita jalankan. Jadi, di sini rangkaian flip-flop ini bisa dibilang seperti rangkaian elektronika yang tidak hanya dari dua inputan, tapi dia ada nanti clock atau waktunya, dan ada juga kesinambungan dari proses sebelumnya, sehingga nanti hasilnya itu saling berkaitan. Nah, jadi kalau hasil dari sebelumnya itu ada yang salah, maka selanjutnya pasti salah. Nah, tapi kalau dari awal dia sudah tidak ada masalah ataupun sudah bisa diproses, maka tidak ada masalah untuk rangkaian berikutnya. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai si SR flip-flop. Nah, di sini SR flip-flop apa? Nah, di sini flip-flop jenis yang paling sederhana. Jadi ini paling sering digunakan untuk berbagai rangkaian. Nah, di sini dia kenapa dikatakan SR? Karena dia memiliki inputan set dan reset.
Nah, jadi set dan reset ini singkatan dari SR flip-flop ini tadi, atau sering dituliskan SRFF. Ya, jadi kalau ditanya rangkaian SR flip-flop itu apa, dia ada inputan set dan reset. Nah, di sini terdiri dari satu rangkaian bit stabil yang hanya dapat mengoperasikan satu bit bilangan biner. Ya, jadi sama untuk seluruh rangkaiannya, dia hanya bisa mengoperasikan satu bit bilangan biner. Nah, jenis konfigurasi dapat dibuat membangun sebuah rangkaian SR flip-flop dengan menggunakan dua buah gerbang, ada not AND atau dengan dua buah gerbang not OR. Jadi, di dalam si SR flip-flop ini ada dua jenis. Yang pertama itu ada dua rangkaian not AND dan juga ada dua gerbang rangkaian not OR. Nah, ataupun sebaliknya, saling silang gerbangnya. Jadi mungkin di sini kita akan bahas yang not AND dan not OR dan juga beserta yang berdasarkan clock atau waktu. Nah, jadi SR flip-flop ini tadi apa? Ini merupakan rangkaian yang memiliki inputan set dan reset. Nah, mungkin kalau sebelumnya kita punya rangkaian gerbang logika inputannya A atau B. Nah, di sini A atau B-nya itu berupa set dan resetnya ini tadi. Nah, di sini RS flip-flop ini memiliki dua inputan ya tadi, dan juga dia memiliki dua output. Nah, jadi sesuai ya, ada dua inputan, ada set dan reset, outputnya juga ada Q dan Q inverter atau Q accent ya, kebalikannya. Nah, jadi di sini untuk arti set dan reset SR flip-flop apa? Nah, di sini dituliskan dengan men-set kondisi inputan S, output Q akan menghasilkan kondisi 1. Nah, jadi di sini ketika kita meng-set ya atau memberikan nilai di dalam inputan set itu 1, men-set kondisi inputan S, output akan menghasilkan kondisi 1. Nah, sedangkan ketika kita mereset ya si flip-flop ini, output Q-nya itu akan menghasilkan kondisi 0. Nah, jadi kalau kita set itu artinya outputnya 1 dalam Q-nya, kalau kita mereset outputnya itu adalah 0. Nah, sedangkan kondisi Q inverter, nah di sini akan selalu berlawanan dengan Q. Jadi kalau misalnya tadi kita men-set kondisi inputan S-nya, lalu outputnya kan kondisinya 1. Untuk si Q, tapi Q inverternya berarti 0. Nah, dan yang kedua untuk output dari Q yang menghasilkan kondisinya 0 dari kita reset flip-flopnya, maka kondisi output Q aksennya itu berarti 1, ya, karena dia kebalikan. Nah, jadi ini bisa di garis bawahi ya untuk jika kita set kondisi inputan si S, nah, maka hasilnya Q-nya itu 1. Ketika kita mereset inputannya, lalu output Q-nya itu 0. Beda dengan Q inverter. Kalau Q inverter berarti kebalikannya. Nah, jadi ini di bawah ada jenis-jenis rangkaian flip-flop. Untuk si jenis reset set ya. Di sini ada yang pertama not AND, gerbang not OR, dan juga ada dengan clock. Jadi ini 3 jenis. Nah, kalau clock ini di mana kita ada waktu yang menentukan untuk inputannya dalam proses. Nah, supaya lebih mudah kita lihat. Nah, di sini dalam SR flip-flop ini kita juga ada namanya tabel kebenaran. Nah, kalau sebelumnya gerbang logika kita ada inputan A dan B. Nah, kalau di sini kita ada set dan reset. Ya, jadi yang pertama sama inputannya ada 4, di mana di sini untuk setnya itu ada 0101, resetnya itu ada 0011. Nah, di mana ketika kita inputkan S-nya 0, R-nya 0, maka Q-nya keadaan terakhir. Terakhir tadi sebelumnya apa? Gitu, dari inputan yang sebelumnya. Lalu jika S-nya 1, R-nya 0, maka hasilnya Q-nya 1, set. Ya, karena kita set. Nah, ketika inputannya itu 0 di dalam S,
R-nya itu 1, maka 0 Q-nya, reset artinya. Nah, ketika kita inputkan S dan R11, maka tidak terdefinisi. Nah, di sini pada rangkaiannya ada dalam bentuk elektronika juga, sama seperti gerbang logika, di mana di sini ada perbedaannya. Yang pertama itu RS flip-flop tanpa clock. Nah, di sini kita bisa cek. Kalau yang tanpa clock itu inputannya ada S dan R, di mana outputnya ada Q dan Q inverter atau Q accent. Nah, sedangkan kalau RS flip-flop atau SR flip-flop dengan clock, maka di sini ada 3 inputan, di mana ada S, ada E, ada R, dengan output Q dan Q accent. Nah, jadi untuk ketentuan si SR flip-flop ini berdasarkan dari tabel kebenaran. Nah, tadi kan sudah dikatakan ketika kita mengset nilainya itu 1, maka hasil Q-nya itu 1. Tapi kalau dalam Q accent atau Q inverter, kebalikannya berarti 0. Nah, ketika kita mereset dalam nilai 1, berarti ya, maka hasil Q-nya itu 0. Nah, dalam Q accent-nya itu berarti hasilnya 1. Ini untuk si SR flip-flop. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas yang prinsip kerja SR flip-flop dengan gerbang not OR. Nah, jadi di sini kan ada not OR, not AND, dan juga berdasarkan clock. Nah, kalau yang not OR, di sini rangkaian dibangun dengan 2 buah gerbang not OR. Jadi di dalam rangkaian ini ada 2 gerbang not OR. Yang mana di sini akan menghasilkan nilai output pada nilai output 1 pada Q jika salah satu inputannya bernilai logika 1. Nah, jadi dia menghasilkan output 1 ketika salah satu inputannya ada nilainya 1. Nah, di sini yang mana gerbang not OR? Nah, bisa kita cek seperti gerbang logika biasa, ini 2 gerbang not OR. Ya, ini lambang OR dan yang titik di depan ini lambang not. Nah, jadi di sini terdiri dari 2 gerbang not OR. Nah, di mana di sini ada set dan reset. Ya, untuk inputannya, outputnya ada Q dan Q inverter. Ini dia untuk si not OR. Nah, di sini dikatakan dari kondisi gerbang tadi, ya, jadi di sini kondisi gerbangnya. Nah, apabila inputan si R diberikan kondisi logika 1 dan S 0, ya, jadi inputan R itu diberikan inputan 1 dan S-nya 0. Nah, ini di sini 1, ininya 0, S-nya 0. Maka output Q akan menghasilkan logika 1. Berarti di sini hasilnya 1. Ya, ketika inputan R-nya 1, S-nya 0, maka output Q-nya hasilnya 1. Nah, kenapa? Karena input karena output gerbang not OR pertama dihubungkan dengan input gerbang not OR kedua. Nah, maka pada saat output Q bernilai 1, maka output Q akan berkondisi sebaliknya. Nah, jadi tadi kan kita inputkan si R-nya 1, S-nya 0, maka hasil Q-nya 1. Ketika hasil Q-nya 1, maka hasil Q accent atau Q inverternya itu 0. Nah, ketika kita masukkan kondisi R-nya 1, S-nya 0, maka dalam set reset flip-flop, hasilnya Q-nya 1, Q inverternya 0. Nah, untuk inputan R-nya, jika kita inputkan 0 dan S-nya itu 1, maka outputnya si Q akan berubah menjadi 0. Ya, kebalikannya. Tadi kan kalau kita resetnya kita masukin 1, setnya 0,
Q-nya 1 dan Q aksen atau Q inverternya nilainya 0. Nah, tapi ketika kita inputkan R-nya itu 0 dan si S-nya itu 1, nah, maka output Q-nya berupa menjadi 0. Nah, Q inverternya itu hasilnya 1 karena kebalikannya. Nah, tapi ketika kita inputkan R dan S-nya itu kedua-duanya itu sama-sama dengan 0, maka output Q akan tertahan pada kondisi sebelumnya sampai kondisi input berubah kembali. Jadi sebelumnya inputannya apa? Ketika kita sebelumnya menginputkan kondisi R-nya 0, S-nya 1, maka Q-nya hasilnya 0. Maka dia tetap pada kondisi 0. Ketika kita inputkan R dan S-nya itu sama-sama 0. Nah, jadi di sini maka flip-flop disebut juga dengan memori 1 bit karena dapat menyimpan kondisi tadi. Nah, jadi dia dapat menyimpan kondisi sebelumnya. Nah, tapi ketika kita inputkan R atau S-nya salah satunya bernilai 1, maka output-nya akan berubah. Tapi ketika kita inputkan kedua-duanya 0, maka output-nya itu tadi mengikuti hasil dari inputan sebelumnya. Nah, ketika kita inputkan kedua-duanya 1, maka hasilnya tidak terdefinisi. Nah, ini untuk si yang rangkaian not or. Nah, lalu di sini bagaimana prinsip kerja dari not and? Nah, jadi kalau not or tadi kita inputkannya R-nya 1, S-nya 0, hasilnya 1. Kalau kita inputkan si R-nya 0, S-nya 1, hasilnya 0. Ketika kita inputkan sama-sama dengan 0, maka hasilnya mengikuti dari hasil sebelumnya. Nah, prinsip kerja untuk si SR flip-flop gerbang not and. Nah, di sini not and bisa kita cek ya. Di sini ada gerbang and dan di sini ada not. Ya, jadi not and, dua gerbang not and. Nah, di sini outputnya ada sama Q dan Q inverter. Ya, di sini ada S dan R untuk inputannya. Nah, di sini output Q dan Q inverter akan sama-sama berlogika 1 jika inputan S dan R berlogika 0. Nah, jadi ini hasilnya sama-sama dengan 1, keduanya ketika S dan R itu inputannya 0. Nah, hal ini kebalikan dari tabel kebenaran SR flip-flop yang menggunakan gerbang not or. Nah, jadi kebalikannya ya. Tadi kalau kita inputkan 00, dia mengikuti hasil sebelumnya. Nah, namun pada flip-flop yang kondisi ini haruslah dihindari. Nah, makanya di sini sering ditulis tidak terdefinisi karena untuk rangkaian not or itu tidak bisa didefinisikan untuk inputan ketika kita input satu-satu. Nah, di sini pada flip-flop ya, untuk gerbang not and, apabila kondisi inputan S-nya 1, R-nya 0, maka output-nya untuk si Q sama dengan 1. Nah, di mana output Q ini akan masuk juga ke bagian input gerbang yang kedua. Nah, jadi di sini dia berkaitan. Nah, ketika kita inputkan S-nya 1, R-nya 0, maka output-nya akan bernilai 1. Nah, nanti output Q-nya ini akan kita inputkan ke gerbang not and yang kedua. Sehingga output gerbang not and yang kedua akan menjadi 0 atau sebaliknya. Nah, jadi kalau kita inputkan S-nya 1, R-nya 0, Q sama dengan 1. Kita inputkan hasil Q tadi ke gerbang not and yang kedua, maka hasilnya akan berubah menjadi 0 atau sebaliknya kalau Q inverter. Nah, pada saat inputan S-nya 0 dan R-nya 1, jadi tadi kebalikannya ya. Tadi S-nya 1, R-nya 0, di sini S-nya 0, R-nya 1, maka kondisi output Q akan menjadi berubah 1 hasilnya ya. Nah, ketika kita input S, 1 R-nya 0, maka tadi hasil gerbang not and yang kedua menjadi 0. Tapi di sini ketika kita inputkan S-nya 0, R-nya 1, hasil Q-nya itu akan menjadi 1. Namun ketika
kedua-duanya, si S dan R kita ubah menjadi sama dengan 1, kedua-dua inputannya, maka output Q itu akan mengikuti kondisi sebelumnya. Nah, jadi beda dengan si not OR. Kalau not OR, ketika kita inputkan 0, 0, maka S-nya 0, R-nya 0, maka dia akan mengikuti kondisi sebelumnya. Tapi kalau gerbang not AND, ketika kita inputkan 1 dan 1, maka dia akan mengikuti kondisi sebelumnya, ya, proses sebelumnya. Nah, jadi bisa kita cek dari tabel kebenarannya. Di sini kalau kita inputkan, ya, 0 dan 0 malah tidak terdefinisi di dalam rangkaian not AND. Tapi kalau not OR, dia hasilnya keadaan terakhir, sebelumnya berapa. Nah, ketika kita inputkan 1 dan 0, maka hasilnya 0. Nah, ketika kita inputkan 0 dan 1, maka hasilnya 1. Nah, di sini untuk kita beri inputan 1 dan 1, maka dia mengikuti keadaan terakhir. Ya, keadaan sebelum kita inputkan 1 dan 1. Nah, di sini ada juga untuk simbol dalam rangkaian elektronikanya, di mana di sini ada 2 inputan, S dan R, dan outputnya Q dan Q inverter. Nah, ini untuk si not AND. Nah, bagaimana dengan clock? Nah, di sini pada rangkaian elektronika ini sering ya digunakan untuk yang clock. Kenapa? Di sini agar dia ada sinkronisasi, ya, untuk secara bersamaan dalam prosesnya. Nah, karena pada SR flip-flop ini biasa tidak ada pengaturan sinkronisasi, maka diperlukanlah sebuah pengontrol untuk mengatur proses dari SR flip-flop ini tadi. Nah, namanya disebut dengan clock. Jadi, sebelumnya dia tidak ada sinkronisasi antara inputan S dan si R. Maka di sini supaya ada sinkronisasi, maka adalah namanya si clock ini tadi untuk mengontrol inputannya tadi. Nah, dengan adanya penambahan si clock ini, menjadikan output SR flip-flop akan berubah hanya pada satu pulsa clock diberikan. Jadi dia akan berubah ketika kita ada inputan nilai pulsa atau nilai inputan dalam clock-nya itu kita kasih. Nah, jadi dengan demikian ketika pulsa atau nilai si clock ini mengalami perubahan ke 0, maka output flip-flop tidak akan mengalami perubahan kondisi logika. Nah, jadi kalau kita katakan di sini dia bergantung hasilnya pada si clock. Kalau si clock-nya ini nilainya 0, tidak ada diberikan nilai, maka dia tidak akan berubah hasilnya. Tapi kalau kita berikan nilai 1, itu akan mengalami perubahan. Nah, di sini flip-flop SR ini memiliki 3 inputan ya, karena kita ada tambahan si clock dengan 2 buah output. Nah, di sini kita lihat untuk rangkaian SR flip-flop ya, dari gerbang si not AND. Nah, jadi di sini ada kombinasi ya antara gerbang AND dan not OR. Nah, jadi ketika kita input nilai E atau nilai clock-nya itu 0, maka kedua output si Q dan Q inverternya akan menghasilkan logika 0. Nah, berapapun inputan S dan R-nya. Jadi, untuk si clock ini tadi, inputan si E-nya ini kita inputkan 0. Maka hasil Q dan Q inverternya itu 0. Berapapun nilai R, S, atau SR-nya, mau di sini 1, di sini 0, di sini 1, 1, itu sama. Ketika E-nya itu kita inputkan 0, tidak ada kita kasih pulsa clock-nya, maka hasilnya tetap 0. Nah, tapi ketika inputan si E atau clock-nya ini kita inputkan nilai 1, nah, jadi kalau kita inputkanlah tadi di sini clock-nya 1, dengan inputan misalnya S-nya 1, R-nya 1, maka
output Q dan Q inverternya itu menghasilkan logika 1. Nah, maka output Q akan menghasilkan logika 1. Berarti ini Q inverternya di sini 0 ya. Nah, begitu juga ketika kita inputkan S-nya 1, S-nya 0, R-nya 1. Nah, inputan clock-nya itu 1. Jadi si E-nya ini harus ada nilai. Kalau clock-nya tidak ada, maka apapun inputannya hasilnya 0. Maka output Q akan menghasilkan logika 0. Nah, di mana nanti Q inverternya hasilnya 1. Nah, jadi sini pada pengaplikasiannya input clock hanya diberikan sesaat saja agar output flip-flop ini akan berubah kondisi set ataupun reset. Jadi, di sini seperti dikasih pemantik gitu sih. Clock ini hanya untuk pengunci di mana proses ini. Jadi kalau ada dikasih nilai clock, mesinnya jalan, kalau nggak ada clock-nya maka mesinnya nggak jalan. Jadi dia sebagai kontrol sinkronisasi antara si S dengan si R. Nah, jadi di sini diutamakan nilai clock-nya. Jika nilai clock-nya 0, berapapun inputannya maka hasilnya 0. Tapi ketika nilai clock-nya itu 1, dengan inputannya kedua-duanya S dan R-nya 1, maka hasil Q-nya 1. Dan Q inverternya itu 0. Nah, ketika kita buat inputannya S-nya 0, R-nya 1, maka output-nya itu 0 untuk nilai clock-nya 1. Dengan inverter Q-nya itu sama dengan 1. Jadi di sini kalau ditanya untuk clock, dia berdasarkan dari nilai CE atau clock-nya ya. Nah, jadi ini bisa kita lihat untuk tabelnya. Nah, ketika kita inputkan tadi 0 dan 0, maka dia mengikuti hasil Q sebelum clock. Jadi hasilnya sebelum clock itu berapa? Ya, jadi proses sebelumnya itu berapa? Nah, ketika kita inputkan SR-nya 0 dan 1, dalam kondisi di sini E-nya atau clock-nya itu 1, maka hasilnya 0. Nah, ketika kita inputkan S-nya 1, R-nya 0, maka Q-nya hasilnya 1, dan Q inverternya itu berarti 0. Nah, kalau kita inputkan 1, hasilnya itu 1 atau tidak terdefinisi. Nah, ini untuk si SR ya. Jadi tadi kalau untuk SR flip-flop itu ada 3 jenis. Ya, ada yang not and, not or, dan juga clock. Di mana di sini kalau not and itu ada 2 gerbang logika not and, not or ada 2 gerbang logika not or. Nah, kalau di dalam si clock, di sini ada gerbang and dan not or. Jadi kombinasi 2 gerbang logika. Nah, jadi di dalam rangkaian flip-flop ini tidak hanya satu ya. Jadi di sini ada 2 gerbang logika, di mana gerbang pertama itu dan yang kedua itu saling terhubung, bersinkronisasi. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya itu ketika kita proses hasil Q-nya itu, jadi dia berkaitan dengan hasil gerbang yang sebelumnya. Nah, jadi kita masukkan inputan diproses di gerbang logika yang pertama, itu akan mempengaruhi hasil keseluruhan. Jadi dia saling berkesinambungan untuk si outputnya, si Q dan Q inverternya. Beda kalau kita gerbang logika yang biasa, kita hanya 2 inputan selesai atau 3 inputan selesai, hanya dalam 1 gerbang logika. Tapi di sini untuk flip-flop ada 2 gerbang logika. Nah, di sini yang kedua ada JK flip-flop, ya, di mana di sini yang dibangun dengan 2 buah SR flip-flop clock. Nah, jadi si JK flip-flop ini perkembangan dari si SR flip-flop ini
di mana di dalam JK ini ada 2 buah. Nah, yang digabung menjadi 1. Jadi ada 2 rangkaian SR flip-flop yang clock itu ada 2 di dalam si JK flip-flop. Nah, di sini kedua output dari flip-flop yang pertama dihubungkan dengan inputan flip-flop kedua secara berderet. Nah, jadi kita kan udah dapat SR flip-flop yang pertama, rangkaian pertama hasilnya. Nah, di sini dia dihubungkan dengan inputan yang kedua. Nah, dari hasil yang inputan yang pertama ini tadi. Sedangkan untuk output flip-flop yang kedua, diumpan balik kepada inputan flip-flop yang pertama. Jadi diinputkan lagi ke inputan yang pertama, umpan baliknya. Nah, sehingga flip-flop yang pertama dapat disebut sebagai master induk, dan flip-flop yang kedua disebut sebagai slave atau pembantu. Nah, jadi sifat keduanya ini mengikuti sifat flip-flop yang pertama. Jadi, kita udah dapat hasil yang pertama. Nah, hasil yang kedua, proses yang kedua ini di dalam SR flip-flopnya itu berdasarkan hasil yang pertama, diinputkan lagi. Nah, untuk hasil yang keseluruhan, dia akan dikonfirmasikan lagi ke rangkaian yang pertama. Makanya yang pertama ini dikatakan master, yang kedua ini dikatakan namanya dengan slave atau pembantu. Jadi, di dalam JK flip-flop ini ada 2 rangkaian SR flip-flop, di mana yang pertama itu master, yang kedua itu slave. Nah, di sini yang flip-flop yang pertama dapat bekerja apabila diberikan nilai pulsa clock. Nah, jadi di sini ada nilai clock-nya juga yang 1. Sedangkan flip-flop yang kedua bekerja pada pulsa clock 0. Nah, jadi di 2 rangkaian SR flip-flop ini, yang pertama itu bekerja ketika dikasih nilai clock-nya itu 1, yang kedua ini dia bekerja ketika nilai clock-nya itu 0. Nah, hal ini karena adanya gerbang NOT atau inverter dari inputan clock flip-flop yang pertama ke inputan flip-flop yang kedua. Jadi di sini ada gerbang NOT. Ya, jadi ada NOT di dalam NOT N tadi. Nah, di sini kan ada ini dia gerbang NOT-nya. Ya, jadi yang pada rangkaian pertama itu clock-nya nilainya 1, yang kedua itu nilai clock-nya 0 karena ada gerbang NOT untuk inputannya. Nah, ketika inputan clock diberi pulsa atau nilai 1, maka flip-flop master akan meneruskan informasinya yang diberikan dari inputan JK walaupun flip-flop sebelumnya belum bekerja. Jadi di sini kan tadi ada 2 rangkaian, ya. Di sini sebelah sini master, sebelah kiri ini master, sebelah kanan ini slave atau pembantunya. Ketika di sini kita beri inputan 1, maka flip-flop master akan meneruskan informasi yang diberikan inputan dari JK, jadi inputan J dan K, berapapun itu. Nah, diteruskan walaupun yang kedua ini belum ada proses. Nah, dan ketika pulsa clock berubah menjadi 0 di sini, maka flip-flop master yang akan berhenti bekerja dan bagian slave-nya yang akan meneruskan informasi. Nah, jadi orang ini saling gantian kerjanya. Jadi kalau nilainya 1, yang kerja itu si master, kalau nilai clock-nya 0, yang kerja itu si slave. Jadi mereka gantian untuk prosesnya. Nah, jadi berdasarkan dari inputan clock-nya itu tadi. Nah, di sini pada flip-flop pertama terdapatkan inputan sama ya, ada set dan reset-nya juga, di mana di sini berfungsi untuk mengset Q menjadi logika atau nilainya 1 tanpa terpengaruh oleh inputan JK yang sebelumnya, sehingga inputan clock ya berfungsi sebagai pengontrol set ketika dalam keadaan 0. Nah, jadi clock ini berfungsi sebagai pengontrol ya. Tadi dia sebagai sinkronisasi pengontrol, dia yang mengatur untuk dari proses inputan si S dan R-nya ini tadi. Nah, ketika dalam keadaan 0. Nah, pada saat inputan J 0 dan si K-nya itu 1,
Jadi kalau si J-nya itu 0, K-nya itu 1, maka output Q-nya berlogika kan 0. Nah, atau disebut dengan reset. Nah, itu pun ketika pulsa clock pertama masuk ke inputan bergerak dari 1 ke 0. Ya, jadi dia berproses dari master ke slave. Nah, kemudian ketika inputan J-nya itu 1 dan K-nya juga 1, maka output Q akan berubah menjadi dari 1 ke 0. Ya, jadi dari 1 ke 0. Nah, perubahannya ini disebut sebagai dengan talk. Nah, jadi di sini ketika diinputkan 0 dan 1, maka Q-nya 0. Nah, ketika inputannya di sini 22 1 akan berubah, maka output Q akan berubah setiap pulsa clock yang kita inputkan. Jadi berdasarkan dari inputan yang pertama, misalnya tadi clock-nya 1, dia hasilnya berapa? Nah, ketika masuk clock-nya 0, dia akan berubah sesuai dengan inputan clock-nya itu tadi. Nah, jadi di sini ada terbang logikanya. Nah, jadi di sini untuk tabel kebenarannya, jadi kalau tadi kita masukkan nilainya 1 dan 1, maka Q-nya hasilnya 0. Ya, tapi ketika kita masukkan di sini 00, maka dia QN, kondisinya menyimpan dari proses clock sebelumnya atau dari proses nilai yang sebelumnya dia proses. Nah, ketika kita inputkan J-nya 0, K-nya 1, maka Q-nya hasilnya 0. Ya, QN tambah 1. Nah, di sini kondisinya reset, kalau 0 ya, kalau 1 set. Nah, di mana kalau J-nya kita inputin 1, K-nya itu 0, QN tambah 1-nya itu sama dengan 1. Ini kondisi set. Nah, ketika kita masukin inputan yang kedua-duanya 1, maka Q-nya itu sama dengan 0 dengan kondisi talk. Nah, kesimpulannya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ketika J-nya 1, K-nya 0, maka Q akan set pada clock yang pertama. Jadi berdasarkan nilai clock yang pertama berapa tadi. Nah, kalau misalnya tadi clock-nya itu 1, berarti hasilnya itu kalau 1 berarti itu hasilnya 1 ya, kalau dia 0 berarti hasilnya 0. Nah, jadi di sini ketika J-nya 0 dan K-nya 0, Q akan berada pada keadaan terakhir atau kondisi yang menyimpan. Jadi sebelumnya berapa nilainya? Keadaan terakhirnya berapa? Jadi kalau misalnya yang nilai sebelumnya itu 1, maka hasilnya 1. Nah, ketika J-nya 0, K-nya 1, Q akan reset pada clock yang pertama. Nah, jadi dia akan mereset pada nilai clock CP yang pertama. Jadi berapa? Ya, kalau resetnya 0 berarti hasilnya 0. Kalau hasilnya 1 berarti hasilnya 1. Nah, ketika J-nya bernilai 1 dan K-nya juga 1, maka Q akan toggle. Nah, di sini hasilnya berarti 0. Ya, karena kita cek di tabel kebenaran tadi 1 dan 1 hasilnya 0. Ini untuk si JK flip-flop, lalu selanjutnya kita punya D flip-flop. Nah, D flip-flop ini dia rangkaian flip-flop ya, sering juga dipakai dalam rangkaian memori. Nah, di sini berfungsi lebih real, dapat menyimpan data 1 bit untuk sementara waktu. Jadi sifatnya sementara. Waktu ini sering disebut dengan delay flip-flop atau delay. Ya, delay. Nah, di sini pada dasarnya D flip-flop hampir sama dengan SR flip-flop ya. Nah, ada clock-nya juga, yang membedakan adalah inputan S dan R dijadikan input D. Nah, yang ditambahkan gerbang NOT. Nah, jadi di sini ada penambahan gerbang NOT atau inverter untuk si D flip-flopnya. Jadi ini bisa kita lihat rangkaian D flip-flop tersusun atas SR flip-flop
yang sedikit dimodifikasi dengan tambahan gerbang NOT. Nah, jadi tadi dari si SR flip-flop ada gerbang NOT. Ini dia. Ya, tadi kalau si SR flip-flop kan nggak ada gerbang NOT ya, langsung. Jadi di sini ada gerbang NOT. Dia menghasilkan inputan D. Nah, informasi data yang berada pada inputan D akan disimpan pada output Q. Nah, informasi data pada inputan D akan disimpan pada output Q. Hanya apabila inputan clock dalam keadaan 1. Jadi, clock pulsanya nilainya itu 1. Nah, namun jika clock pulsanya berkondisi 0, maka perubahan informasi pada inputan D tidak akan mempengaruhi output Q sama sekali sampai kondisinya itu kembali 1. Jadi kalau nilainya 1, maka di sini Q-nya akan berubah. Tapi kalau misalnya clock-nya ini 0, maka dia tidak akan berubah sampai dengan ada perubahan nilai clock yang kita inputkan. Nah, di sini ada juga untuk rangkaian elektronikanya ya. Di sini ada inputan D, clock pulsanya ya. D-nya ini isinya ada S dan R ya. Nah, di sini outputnya ada Q dan Q inverter juga. Nah, di sini pada contoh pengaplikasiannya kita bisa menggunakan banyak rangkaian D flip-flop. Nah, di sini ketika akan membuat penyimpanan data sebanyak 4 bit. Jadi kalau ada data 4 bit, karena kan di dalam satu rangkaian ini cuma bisa simpan data 1 bit. Nah, jadi kalau 4 bit kita harus punya 4 rangkaian D flip-flop sampai berapapun yang kita butuhkan. 8 bit kah kita harus punya 8 rangkaian D flip-flop. Nah, jadi ini dia untuk penyusunan rangkaiannya seperti apa. Jadi inilah yang akan disusun. Karena dalam satu rangkaian dia hanya menyimpan data 1 bit. Nah, jadi di sini tergantung dari berapa data yang mau kita simpan. Nanti saya tarik kesimpulan di akhir. Nah, T flip-flop ini yang keempat ya. Di sini salah satu jenis flip-flop yang kedua, outputnya diumpan balik kembali ke feedback, ke bagian input SR flip-flop. Nah, jadi dia hasilnya itu dibalikan lagi ke awal. Nah, di sini dia ada 2 gerbang logika NOT N dan N. Ya, jadi ada kombinasi antara N dan NOT N. Nah, prinsip kerjanya ketika kita inputkan T-nya dengan 0, ya tadi si T-nya ini kita inputkan 0, T-nya 0, lalu sedangkan S dan R-nya itu kita kasih nilai juga 0. Jadi di sini S dan R-nya kita kasih juga 0. Nah, maka output Q akan menghasilkan logika 0 juga. Jadi kalau tadi T-nya 0, S dan R-nya juga 0, maka output Q-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk Q inverternya otomatis 1, karena kan kebalikannya. Nah, ketika flip-flop dalam kondisi tersebut, maka input di bagian 1 gerbang NOT N memiliki logika 1. Ya, jadi dalam 1 gerbang NOT N itu hasilnya itu 1. Yang mana gerbang NOT N ini. Nah, jadi ini kan gerbang si NOT N, maka hasilnya itu 1. Ya, karena apa kan tadi kebalikannya. Kan 0, 0, 0 tadi harusnya outputnya 1, 0, tapi karena kebalikannya itu maka nilainya 1. Nah, ketika si T-nya itu menjadi 1 dan S-nya menjadi 1, ya, maka output Q sebelumnya berkondisi 0, maka akan berubah menjadi 1. Nah, tadi kan kalau kita inputkan ya T-nya 0, S dan R-nya 0,
Nah, kan mempengaruhi inputan selanjutnya. Nah, kita ubah si T-nya jadi 1, S-nya jadi 1, R-nya jadi 0, maka output Q-nya itu dari 0 menjadi 1. Nah, di mana output Q terhubung ke dalam inputan gerbang not N yang kedua. Jadi, gerbang not N yang kedua tadi yang di bawah. Jadi, di sini yang kedua. Nah, lalu karena clock T-nya itu 1, hanya beberapa saat akan kembali menjadi 0. Maka kondisi R akan 0 dan S tetap 1. Ya, jadi si T-nya ini kan dia dalam waktu sebentar proses inputannya. Jadi dia apa ya? Dia hanya proses di awalnya aja. Jadi dia bakalan berubah menjadi 0. Nah, ketika dia berkondisi 1, maka hasilnya itu mempengaruhi untuk si Q-nya ini tadi. Nah, jadi kalau kondisi logika R-nya tadi 0, S-nya 1, nah maka Q-nya itu bisa dari 1 berubah menjadi 0. Nah, di sini pada kondisinya inputan R ketika kita masukkan inputan R-nya itu 1, jadi seluruhnya 1 ya. Yang pertama kan kalau kita inputannya itu S, R, dan T-nya itu nilainya 0, maka outputnya juga 0. Ketika T, S, dan S itu nilai 1, R-nya sama dengan 0, maka di sini outputnya itu dari 1 bisa berubah menjadi 0, karena hanya prosesnya beberapa saat. Tapi ketika R-nya kita inputkan 1, artinya siap atau reset. Nah, di mana output Q yang sebelumnya itu 1 akan berubah menjadi 0. Nah, jika inputan T mendapatkan pulsa 1. Jadi kalau ada nilainya 1. Nah, sehingga inputan Q akan selalu berubah. Ya, output Q akan selalu berubah apabila inputan T mendapatkan pulsa 1. Jadi kalau kita gambarin di sini nggak ada tabelnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau di sini T, S, R, Q, dan Q inverternya, ya, dimana tadi kalau T-nya 0, ya, SR-nya juga 0, maka Q-nya itu 0, tapi Q inverternya itu nilainya 1. Nah, ketika T-nya 1, S-nya 1, R-nya 0, nah, maka output yang sebelumnya berkondisi 0 menjadi 1. Nah, berarti inverternya itu 0. Tapi di sini masih dalam keadaan clock-nya 1. Tapi kalau clock-nya berubah menjadi 0, ya di sini 0, 1, 0, maka hasil Q-nya 0. Nanti Q inverternya itu 1. Nah, ketika pada kondisi semuanya 1, ya, berarti maka hasilnya itu 1. Nah, Q inverternya itu 0. Nah, ini Q inverter ini T, S, R. Ini dia untuk gerbang yang namanya T flip-flop. Ya, jadi tergantung dari kondisinya, berdasarkan dari clock-nya. Nah, jadi kalau di dalam diagram, ya, sinyal digital di sini nilainya berdasarkan dari clock. Nah, jadi si Q ini kita lihat ya, ini kondisi Q-nya ya. Dia naik turun. Nah, jadi kalau Q-nya 1 itu bisa dalam T-nya 1, bisa 0, ya 1, 0. Nah, jadi karena dia bisa berubah dalam satu waktu, kalau kayak mungkin tombol kita pencet, dia selama kita pencet nilainya 1, tapi kita lepaskan
tekanannya itu, maka hasilnya 0. Seperti itu fungsi clock ini. Jadi dia tertahan ketika sebentar saja dilakukan proses inputan. Nah, bisa berubah sewaktu-waktu menjadi 0. Itu dia untuk rangkaian T flip-flop. Jadi, dari keseluruhan bisa kita simpulin, setiap rangkaian ini nilainya itu hanya 1 bit. Nah, di sini rangkaiannya semua ini berfungsi di dalam sel-sel memori, dalam sel penyimpanan. Nah, jadi dalam menyimpan data itu, dari SR flip-flop, D flip-flop, JK flip-flop, SR, JK, T atau D flip-flop, itu hanya menyimpan 1 bit. Jadi satu rangkaian ini itu hanya menyimpan 1 bit data. Ketika kita mau lebih menyimpan misalnya 2, 3, atau 4, berarti kita butuh beberapa rangkaian. Nah, jadi SR, JK, D, T itu digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam proses penyimpanannya. Di mana si clock-nya ini tadi digunakan untuk pengendalian di dalam proses. Nah, jadi kalau ada inputan clock-nya, maka di situ ada nilai di dalam proses penyimpanannya. Jadi kalau nggak ada clock-nya, maka tidak bisa disimpan. Nah, di dalam satu rangkaian itu ada 2 proses, ada 2 rangkaian not NK atau 2 rangkaian not OR. Nah, kedua-duanya itu saling mempengaruhi hasilnya. Sehingga tadi kalau misalnya yang pertama dari 0 itu akan mempengaruhi inputan untuk yang gerbang logika yang kedua, karena ada 2 gerbang logika di dalam satu rangkaian. Nah, itu dia bedanya sama gerbang logika yang pertama kali kita pelajari. Jadi di sini untuk flip-flop ini perkembangannya dimodifikasi lagi. Nah, yang tadinya hanya satu rangkaian, di sini ada 2 rangkaian gerbang logika di dalam 1 bit data penyimpanan sel memori. Nah, jadi di sini kalau tadi dikatakan di Permisi, Bu. ya. Saya izin keluar duluan, Bu. Boleh, Bu? Mau vaksin soalnya. Oke ya, silakan. Ya, Bu. Makasih, Bu. Nah, ini untuk yang D flip-flop tadi ya, kita lihat di sini kalau kita mau ada inputan 4 bit ya, maka di sini kita harus ada 4 rangkaian. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ini yang pertama ya, jadi dia dimulai dari 0, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 bit rangkaian. Jadi di sini ada gerbang not. Nah, jadi kalau lebih dari 4 bit, maka kita tambahkan lagi satu rangkaian atau satu D flip-flop lagi, JK flip-flop lagi, SR flip-flop lagi, tergantung dari kebutuhannya. Jadi di sini semua dikontrol dari clock-nya, nilai clock-nya. Kalau nilai clock-nya itu ada dikasih pulsa atau dikasih inputan, maka dia bisa menyimpan. Kalau tidak ada inputan, dia nggak bisa nyimpan. Itu dia secara sederhananya. Dikontrol sama clock-nya ini tadi. Kalau gerbang biasa kan nggak ada clock-nya. Itu untuk si rangkaian flip-flop. Sampai sini ada yang mau ditanya atau masih bingung?
Ada yang mau ditanya atau ada yang mau diskusikan? Jadi sebenarnya rangkaian yang ini nggak susah ya, cuman di sini hanya bergantung dari nilai clock-nya saja. Jadi nanti bisa dibaca di sini semuanya keterangannya jelas. Jadi kalau kita inputannya berapa, nilainya 1 atau 0, maka hasil output-nya berapa. Nah, di sini kita pelajari untuk kita bisa menentukan nanti apakah dalam rangkaian ini kita bisa inputkan nilai untuk memori yang mau kita simpan enggak gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita kasih clock-nya 0, berapapun inputannya itu nggak akan mempengaruhi. Maka tidak bisa kita simpan nilai 1 bitnya itu tadi. Tapi ketika kita inputkan nilai 1, nilainya itu ada clock-nya 1, maka inputan tadi kita bisa simpan di dalam si rangkaian ini tadi. Jadi nanti sebenarnya ini dari kalau kita dalam si komputer sendiri itu banyak ya rangkaiannya, nggak cuma satu rangkaian gitu. Jadi banyak rangkaian yang kalau kita zoom, kita ambil satu rangkaian, inilah dia si JK flip-flop yang dari SR flip-flop tadi. Nah, kalau si JK tadi kombinasi. Nah, di sini 2 buah SR flip-flop ya. Jadi si JK ini, si SR flip-flop tadi kan ada not AND dan not OR. Nah, dalam si JK ini ada 2 not AND, 2 not OR. Jadi di sini ada 4 totalnya, 4 gerbang logika dalam satu rangkaian JK. Nah, itu dia tadi. Jadi makin lama dikembangkan gitu, digolongkan. Jadi kalau udah ada 2 not AND atau 2 not OR, ditambahkan lagi ya, sehingga jadi jumlahnya 4. Kalau tadi si SR ini kan ada yang N ya, dan not N, ada yang ini N sama not OR ya. Untuk yang clock ya, kalau untuk yang not N itu 2 gerbang not N. Nah, jadi di dalam si JK ini ada dua rangkaian seperti ini. Itu dinamakan si JK flip-flop. D flip-flop bagaimana, T flip-flop bagaimana, itu perkembangan dari si SR flip-flop juga. Itu dia. Untuk si rangkaian flip-flop. Jadi nanti setelah UTS kita bakalan bahas mengenai peta map Karnaug ya kalau nggak salah ya. Habis ini, jadi ini perkembangan dari si gerbang logika. Jadi harus dimengerti ya, dihafal karena nanti berkaitan terus. Nah, jadi ini kalau kemarin sudah ada yang miss tentang gerbang logika, maka di sini nanti bingung. Jadi ini sebenarnya kan rangkaian not N aja. Nah, di sini ada gerbang not. Nah, makanya di sini kalau yang pertama tadi kemarin dari gerbang logika bingung, boleh dibuka lagi slide-nya. Jadi nanti bisa kita pelajarin lagi untuk yang sekarang. Nah, oh ini yang namanya si not N. Oh ternyata kalau JK flip-flop itu 2 gerbang not N ya. Nah, dijadiin satu. 2 gerbang CSR flip-flop ya jadi satu. Nah, jadi ini kan dia 2 gerbang SR. Ini 1, ini 2. Di mana dua-duanya itu ada 4 not N. Nah, di mana yang pertama dijadikan master, yang kedua dijadikan slave. Kenapa? Jadi di sini berapapun hasil yang kedua dia akan konfirmasi. Di sini akan dilakukan proses yang namanya umpan balik. Nah, dikasihnya disesuaikan dulu benar nggak nih hasil nilainya, baru nanti hasilnya akan di outputkan berdasarkan dari si master. Tuh. Nah, jadi gantian kerjanya si master dan si slave. Jadi kalau inputannya tadi 1 untuk clock-nya, master bekerja. Kalau clock-nya nilainya 0, si slave-nya yang bekerja. Jadi dia saling membantu satu sama lain untuk menghasilkan nilai.
Oke, itu aja sih untuk hari ini. Nanti filenya bakalan saya upload ya di LSIS, dan untuk tugasnya nanti bisa dicek di LSIS ketentuannya seperti apa. Oke, untuk absensinya bisa dicek di kolom chat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya mengenai materi hari ini atau untuk tugas? Jadi minggu depan kita UTS ya. Nah, nanti UTS-nya itu saya informasikan lagi ketentuannya. Nah, untuk soal UTS nanti berdasarkan dari materi pertama sampai materi hari ini. Jadi kalau ada yang baru gabung ataupun baru masuk kelas ini ya, karena mungkin ada yang tambahan ya, nanti bisa cek materinya di LSIS. Ya, bagi yang ada di sini kalau yang kelas baru masuk karena baru ditambahkan dari pihak akademi, bisa nanti hubungi saya untuk ketentuan kuis dan tugas yang kemarin yang belum dikumpulkan.